Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exchange ketika S1 ke Jepang kan ya? Boleh gak Pak? Nah, cerita. Udah nih ke Jepang udah nih. Tapi kan sekarang Bapak lagi di Albania. Kita juga tadi kita udah denger kalau Bapak itu sebenarnya mahasiswa di Polandia. Nah, awal Bapak bisa ke Polandia untuk S3 sendiri itu apakah karena dari program kampus, mungkin karena Bapak seorang dosen di ITS, atau seperti apa? Tahun 2021. Jadi saya ke Polandia itu tahun 2021. Nah, sebenarnya tekniknya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Saya tanya teman-teman itu. Jadi kalau sebelumnya tadi saya gagal 6 kali ya. Sekarang gagal saya 12 kali. Juga lebih jauh sekarang negaranya. Lebih jauh negaranya. Tapi nah ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman di sini, justru apa sih yang harus teman-teman pelajari dari pengalaman saya biar nggak sampai 12 kali gitu. 12 kali itu sangat wasting time. Jadi pertama kali yang saya merasa rugi itu saya hanya melihat bahwa beasiswa itu hanya beasiswa Indonesia. Itu kesalahan pertama. Jadi kayak saya misalnya karena saya dosen, jadi selalu yang saya lihat itu dikti, LPDP. Jadi ketika saya nggak dapet itu, maka saya harus molor 1 tahun lagi. Apalagi dulu LPDP kan ada 3 gelombang. Setelah itu jadi 2 kalau nggak salah, setelah itu tinggal 1 gitu. Nah, saya kehabisan waktu gara-gara di situ. Nah, 12 kali itu kalau saya hitung itu selama 4 tahun saya itu menghabiskan waktu di misalnya 4 tahun, jadi setiap tahun saya selalu apply dikti, LPDP, Monbusho, Hitachi ya, itu Jepang ya. Lalu Australia itu apa ya? Monash? Bukan, beasiswanya. Beasiswanya. Ya, saya sampai lupa. Kalau nggak salah dulu itu IDP kalau nggak salah. Nah, itu jadi kalau saya total itu bisa sampai 12 kali gitu, karena 4 tahun saya hanya berharap sama itu gitu. Nah, dari situ saya dari situ saya hampir nyerah karena ada peraturan di LPDP itu kan harus 40 tahun. Usianya harus 40 tahun. Ya. Nah, sementara sebelumnya itu peraturannya 45 tahun. Jadi saya agak santai. Udah santai lah, enggak dapat tahun ini, tahun depan gitu. Ternyata saya sudah umur 40, peraturannya diganti. Harus 40 maksimal 40 tahun. Disitulah saya sudah iya kan? Udah berarti sudah enggak ada kesempatan. Yang sebelumnya tadi yang Monbusho syaratnya 35 tahun. Ya. Kalau yang di Australia enggak ada batas umur gitu. Jadi batasan pertama itu saya umur gitu. Sehingga ya sudah deh, saya nggak berharap lagi. Qadarullah ya, tiba-tiba ada informasi ini ada Polandia ini dia nggak lihat umur. Satu lagi nggak lihat TOEFL. Sorry. Lihat TOEFL tapi nggak tinggi. Iya. Dan dia nggak menjadikan TOEFL itu standar gitu lagi. Iya, sama kayak di Albania kan ya. Nah, disitulah saya apply ya. Ternyata yang saya apply sama teman saya 1 orang. Oh ya, informasi itu saya dapatkan dari ITS. Walaupun sebenarnya kalau misalnya saya teman-teman di sini lebih lebih ngulik lagi, nggak usah lewat institusi bisa. Jadi nyari sendiri aja di Google, Szczecin University, ya ini kampus saya. Di itu aja beasiswa atau Szczecin University Doctoral School atau scholarship gitulah, pasti keluar. Itu artinya apa? Ini tuh bukan karena belum tentu karena saya ITS gitu, karena ada juga yang teman saya tadi yang saya sebutin, ada juga yang dari alumni Undip juga ada, terus UB juga ada, terus UNER juga ada gitu. Artinya sebenarnya bukan karena institusinya gitu. Nah, saya coba apply waktu itu. Nah, setelah saya apply ternyata nggak sama sekali ya. Saya bilang sama sekali nggak sesusah seleksi di Indonesia malahan gitu. Nah, jadi pelajaran yang teman-teman perlu cermati dari sini adalah coba cari informasi atau second opinion gitu. Jadi nggak cuma opini selalu beasiswa itu hanya itu aja gitu. Ya ternyata di Albania pun juga gitu kan. Ternyata nggak hanya beasiswa Indonesia aja. Albania pun juga dia ngasih beasiswa. Saya juga mungkin saya dari Uni Eropa juga ngasih beasiswa gitu. Nah, ternyata saya ketemu teman-teman di UK juga, ternyata beasiswa ada Islamic Development Bank, ada dari kampus sendiri, ada riset dan seterusnya. Jadi
kalau saya tahu 4 tahun yang lalu ya tentang program ini, mungkin saya nggak setelat ini. Itu mungkin Mas Kim. It was such a motivating things that Pak Waluyo just mentioned, just told us about. Tadi kan lebih ke cerita ya Pak ya. Kalau secara retorika mungkin kayak lebih ke berkas mungkin buat teman-teman yang tadi pas Bapak mau ke Jepang sama pas Bapak mau ke Poland itu apakah ada kesamaan berkas yang sebenarnya nggak perlu diperbaharui atau kayak berkasnya itu aja. Jadi mungkin teman-teman kan ada yang sebenarnya semangat untuk pergi ke luar negeri, program exchange atau kuliah ke luar negeri itu banyak yang sebenarnya udah bertekad secara apa ya, secara tekad. Tapi kalau itu udah perginya ke dokumen tuh udah kayak udah ciut aja. Karena satu kayak boro-boro untuk apa ibaratnya tes TOEFL, mungkin dokumen-dokumen yang basics juga masih belum dalam bahasa Inggris atau masih belum disiapkan. Kira-kira kalau secara dokumen itu yang mayoritas yang harus dimiliki setiap saat agar tinggal apply aja gitu setiap saat, kira-kira itu dokumennya seperti apa? Oke. Yang jelas saya sudah siapkan CV format bahasa Inggris. CV ya, itu, CV. emang CV penting banget. Jadi CV yang penting sudah ada, lalu TOEFL, kalau bisa TOEFL itu nggak usah nunggu rekrutmen. Jadi misalnya ada rekrutmen baru kita tes TOEFL gitu. Harus Itu sedia payung sebelum hujan. iya, jadi itu kayak misalnya kita tuh maju ke perang, jangan sampai kita mau perang baru nyari senjatanya, tapi senjata sudah kita ada di kantong kita dulu gitu. Wah, ini ada musuh baru kita ini gitu. Karena apa? TOEFL itu nggak bisa kita prediksi. Misalnya saya dulu mepet-mepet ya. Saya pernah mepet-mepet, pernah juga yang well prepare ya. Jadi kalau yang mepet-mepet dulu itu, ini ada deadline April gitu ya. Saya Maret itu baru nyari TOEFL. Ternyata IELTS ya. IELTS itu ternyata tuh sangat terbatas. Misalnya kuotanya hanya 30 orang. Nah, 30 orang di Surabaya ternyata kosong, saya harus ke Malang. Malang kosong, saya harus sampai ke Solo gitu. Nah, jadi akhirnya kita akan habis waktu, biaya dan sebagainya. Jadi saran saya kan IELTS itu untuk 2 tahun ya. Jadi mending kita siapkan jauh-jauh hari. CV juga gitu. Terus kemudian motivation letter. Nah, khusus untuk di Polandia ini nggak ada motivation letter. Tapi yang ada adalah proposal. Oh ya, ini karena S3 ya. Nggak tahu mungkin kalau S2, S1. Jadi lebih ke proposal, dan yang penting itu kita sudah mengantongi nama profesor. Di kampus saya ini khususnya itu tidak mengharuskan profesornya itu harus dari kampus saya. Jadi misalnya teman-teman punya profesor yang di luar kampus saya tapi dia kompeten gitu. Misalnya kompeten dilihat dari mana? Dari publikasinya. Publikasinya dia bagus, banyak, dan tiap tahun dia ada terus. Nah, itu akan bisa diterima sebagai supervisor. Nah, lalu saya juga ada pertanyaan, loh, kalau gitu ngapain kita harus kuliah di Polandia kalau supervisornya itu boleh dari Indonesia pun juga boleh gitu. Ternyata di sistem Eropa itu yang penting kita itu bisa defense riset kita. Defense itu artinya apa? Kita bisa memperjuangkan ide kita, kan S3 itu disertasi itu seperti kita menulis buku kan ya. Saya mau menulis buku tebal tentang sebuah temuan saya. Lalu di situ saya akan defense, saya akan mempertahankan. Misalnya ide saya adalah bahwa orang Indonesia itu bisa kaya dengan jadi YouTuber. Nah, itu kan ini saya kan, ide saya kan. Nah, saya nanti akan defend, akan pertahankan ide saya itu di hadapan penguji-penguji. Bagi profesor bagi di sistem pendidikan yang saya yang saya tempuh, mau pembimbingnya dari manapun itu nggak masalah. Tapi yang penting pembimbingnya yang jelas punya reputasi, nggak harus dari kampus saya gitu. Yang dia butuhkan adalah apa istilahnya itu? Mention. Mungkin kalau orang Indonesia. Iya, mungkin itu backingnya ya. Itu backing itu yang paling kuat. Tapi bagi mereka yang penting adalah ketika kita membuat sebuah tulisan, di situ ada nama kampus saya. Paham ya? Jadi belum tentu kita harus dari kampus itu. Karena apa? Di program saya ini saya itu baru tahun kedua. Apa istilahnya itu? Program internasional di kampus saya itu saya kan masuk 2021, baru dibukanya tahun 2020. Ya, jadi artinya mungkin ya mereka juga belum punya profesor yang kompeten di bidang itu sehingga mereka masih open. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang informasi itu nggak sampai ke Indonesia. Kita tahunya kan harus profesornya dari sini. Padahal ada juga kampus-kampus yang sedang cari mahasiswa. Nah, disinilah saya beruntungnya di sini sudah 12 kali nyoba, putus asa, ternyata ketemu sama
momen ini gitu. Polandia ini, Nah, jadi kayaknya teman-teman nanti bisa juga mencari, oh iya ternyata ada ya apa namanya kesempatan seperti itu. Gitu. Itu Mas Kim. Berarti yang dapat saya kutip ya ibaratnya again and again informasi itu tersebar di banyak tempat. Tergantung kita mau ngejaringnya seperti apa. Kita nge-approach si informasinya seperti apa. Entah itu lewat website, entah itu lewat cari-cari video di YouTube mungkin yang bahas seperti ini. Kayak gitu dicari, dicatat, lalu mulai didatengin website-nya atau kalau langsung kayak website university-nya juga bisa ya Pak. Ya, dan yang bisa Kim notice juga tadi pantang menyerah 12 kali gagal itu 4 tahun. Parah. Kim aja kayak gap year 2 tahun udah putus asa. Apalagi ini 4 tahun. Jadi intinya wherever you are standing right now, dimanapun kalian lagi berdiri sekarang, entah kalian lagi jadi tukang gorengan, entah kalian lagi jadi kurir Lazada mungkin ya, ini Lazada jadi promosi, entah kalian mungkin lagi jadi barista, ojol, selama kalian punya tekad untuk kuliah, mau kuliahnya di Indonesia atau di luar negeri, mau S1, S2, selalu dipegang cita-citanya karena we don't know kapan itu bakal datang. Oke, jadi yang penting kita tetap hold. Kim gap year 2 tahun, bapaknya tadi berjuang 4 tahun nunggu untuk disertasi ini. Dan itu bukan penantian itu bukan suatu yang mudah. Itu merupakan challenge yang paling tinggi. Oke, nah tadi udah cerita bapaknya yang exchange ke Jepang, lalu 2 kali ke Jepangnya exchange-nya. Yang pertama exchange yang 1 tahun melalui 1 program, lalu ke Polandia, sekarang ke Albania lewat Erasmus.